berjumpa lagi Bapak Ibu di OAC Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas alur praktek kinerja guru di PMM pasca observasi. Memang untuk saat ini pada bulan Mei, sudah masuk bulan Mei, ini adalah seharusnya observasi sudah dilakukan dan guru-guru masuk kepada proses untuk melaksanakan tindak lanjut. Kemudian nanti akan ada refleksi. Baik Bapak Ibu, supaya lebih jelasnya akan kita bahas di sini di OAC Pembelajaran. Kita tahu bahwa ada 4 variabel di dalam pengelolaan kinerja guru. Ada yang disebut dengan praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Kemudian ada dokumen akuntabilitas. Jadi yang utama adalah praktik kinerja ini. Kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dokumen akuntabilitas ini hanya sifatnya sebagai pendukung Bapak Ibu. Nah, jadi inilah kira-kira gambaran pengelolaan kinerja yang harus kita lakukan selaku seorang guru. Tahap dari proses praktik kinerja guru ini ada 3. Yang pertama adalah merencanakan dan melakukan observasi, dan ini kita anggap sudah dilakukan. Maka guru dan kepala sekolah akan masuk kepada tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan diskusi dan evaluasi tindak lanjut, dan tahap 3 penilaian dan penentuan rekomendasi peringkat kinerja guru dan kepala sekolah. Pada sisi ini, untuk tahap 2 ini, pelaksanaan diskusi setelah observasi, guru bersama kepala sekolah melakukan merefleksikan observasi praktik kinerja mereka, lalu berdialog merencanakan tindak lanjut. Kepala sekolah mengamati dan mencatat di form observasi. Kemudian guru melakukan tindak lanjut. Kemudian juga guru bersama sekolah merefleksikan. Nah, kalau sudah ini dilakukan, maka nanti baru lanjut ke penilaian. Tahap 3 ini adalah domainnya kepala sekolah. Maka Bapak Ibu guru, tahap 2 inilah yang penting. Jadi ketika observasi, itukah hanya mencari sumber data atau baseline saja Bapak Ibu? Jadi bukan untuk menilai kinerja Bapak Ibu. Maka penilaiannya nanti adalah upaya tindak lanjut Bapak Ibu dan upaya refleksinya ini. Inilah yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, agar lebih jelas, maka coba kita lihat alur-alurnya. Pertama, kita tahu bahwasannya kalau kita sudah merencanakan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Dari 5 komponen ini, maka yang 1 sudah tercentang, maka yang 4 lagi masih terkunci. Jadi kalau sudah observasi nanti, maka yang cek rincian ini dan sebagainya ini bisa diisi oleh kepala sekolah. Maka nanti Bapak Ibu baru bisa lanjut ke isi dokumen, kemudian lakukan tindak lanjut, sampai nanti refleksi dan sebagainya. Nah, seperti inilah alurnya. Jadi tidak bisa langsung lompat-lompat, maka dia bertahap proses dari alur praktik kinerja ini. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan dilaksanakan observasi oleh kepala sekolah atau tim, maka akan ada dari sisi kepala sekolah tampilan seperti ini. Maka kepala sekolah akan mengisi hasil observasi tadi dan juga dilengkapi dengan rekomendasi di bawah ini. Misalnya rekomendasinya belajar lagi tentang indikator yang diobservasi tersebut. Nah, itu kira-kira mungkin observasi. Dan ini dikumpulkan oleh kepala sekolah, maka yang catatan-catatan tadi akan terkirim kepada Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya, setelah observasi harusnya dilakukan adalah diskusi tindak lanjut. Jadi di sini ini dari sisi guru, nah ini form diskusinya ada. Jadi guru wajib mengisi ini. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja rencanakan selama observasi kelas? Membuat catatan oleh guru sini. Terus juga ada catatan lain, apa tujuan tindak lanjut yang Anda lakukan, kemudian pengelolaan kelas, jadi contoh pengelolaan kelas ya, interaktif dan sebagainya. Nah, terus dipilih di sini apa kira-kira usaha dari guru untuk melakukan upaya meningkatkan kemampuannya setelah observasi tadi. Di sini pilihan-pilihannya ada di PMM dan sebagainya, ada di luar PMM juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kategorinya ada yang dalam PMM, ada yang di luar PMM. Jadi di dalam aplikasi itu tinggal Bapak Ibu memilih sebenarnya, ada pilihan-pilihannya.
mau yang mana yang dilakukan. Nah, seperti inilah contohnya, sampai direncanakan waktunya kapan. Kemudian ada lagi opsionalnya ya, pilihan belajar lain. Jadi bukan saja di dalam PMM, di luar PMM pun boleh. Nah, seperti ini contohnya. Ada dukungan yang dibutuhkan, apa misalnya dukungan dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian ada waktunya di sini, misalnya minggu kedua bulan Mei gitu ya. Nah, seperti inilah upaya yang dilakukan oleh guru dari sisi aplikasi dari guru gitu. Sehingga nanti inilah yang akan dilihat oleh kepala sekolah. Ada peningkatan nggak ketika observasi atau setelah observasi begitu ya? Ada upaya nggak, ada usaha nggak untuk belajar? Itu sebenarnya yang dinilai oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi bukan ketika diobservasi. Jadi observasi itu sifatnya hanya mencari data awal. Kira-kira Bapak Ibu setelah indikator dipilih itu ada nggak peningkatan nanti sampai akhir di bulan Juni. Kemudian juga dukungan-dukungan lain. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut dan sebagainya. Nah, misalnya setelah belajar, Bapak Ibu mungkin mencoba lagi dalam kelasnya, tapi nanti bisa saja diobservasi lagi ataupun hanya berupa catatan-catatan hasil refleksi tindak lanjut tadi, aksi tindak lanjut tadi Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, setelah melakukan tindak lanjut, akan ada refleksi dari sisi guru dan kepala sekolah. Nah, kalau ini dari sisi catatan kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah akan menilai berdasarkan poin-poin ini Bapak Ibu. Misalnya, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Apakah sadar dengan tantangannya? Kemudian, apa tantangan menyebabkan berada dalam kendali dan sebagainya. Ini pilihan-pilihan yang bisa diisi oleh kepala sekolah. Ini dari sisi kepala sekolah. Nah, jadi ada catatan-catatan juga yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nanti catatan ini akan dikirimkan kepada guru. Nah, setelah proses tindak lanjut tadi, upaya tadi, maka baru terbuka Bapak Ibu yang untuk dokumen tindak lanjut nih. Tinggal nanti tindak lanjut observasi. Nah, sampai nanti semuanya terbuka lagi, tindak lanjut sampai nanti ketika ini formulir refleksi lanjut yang dilakukan oleh guru. Jadi misalnya setelah dia belajar di PMM, maka akan ada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil upaya belajar tadi atau upaya aksi refleksi tadi. Misalnya bisa jadi diterapkan dalam kelas setelah dia belajar dan sebagainya. Maka selaku guru akan menceritakan di sini Bapak Ibu ada 500 karakter apa yang telah dilakukan, kemudian apa yang dirasakan setelah melaksanakan upaya refleksi tadi. Jadi ini banyak-banyak hal yang perlu Bapak Ibu tulis selaku guru. Sama saja mungkin kalau kepala sekolah menilai nanti, itu sama aja seperti kita guru menilai tugas anak. Akan terlihat nanti ada siswa yang hanya sekedar mengcopy paste ya, dan tidak melakukan apa-apa, ataupun ada guru ataupun ada siswa yang betul-betul berusaha untuk belajar dan menceritakan pengalamannya di dalam formulir tindak lanjut refleksi tindak lanjut ini. Nah, disitulah kepala sekolah akan menilai kemampuan guru ini ada usaha atau tidak, atau hanya biasa-biasa saja, malah tidak ada usaha dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran Bapak Ibu. Di sini banyak yang akan diisi oleh guru. Maka disinilah akan terlihatlah nanti apa catatan kepala sekolah dan ini dikumpulkan. Nah, kalau sudah itu dilakukan, maka semuanya sudah tercentang Bapak Ibu. Jadi kelima-limanya itu sudah tercentang, maka usaha Bapak Ibu selaku guru dalam praktek kerja ini atau kegiatan Bapak Ibu selaku guru dalam praktek kerja ini sudah selesai. Tinggal lagi kepala sekolah akan menilai hasil dari usaha refleksi Bapak Ibu tadi. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Kemendikbud. Misalnya nanti ujungnya apakah termasuk yang di atas ekspektasi atau yang di bawah ekspektasi atau sesuai. Dan sebagian besar komponen penilaiannya diambil dari praktek kinerja. Kemudian yang lain ada pengembangan kompetensi, ada dokumen, kemudian juga kinerja dan sebagainya itu adalah sebagai tambahan penilaian untuk kepala sekolah melengkapi data-data yang akan dihasilkan nanti. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambarannya ketika
Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi atau sudah diobservasi oleh kepala sekolah ataupun tim, maka Bapak Ibu proses-proses seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe OASI pembelajarannya. Terima kasih, salam.